khawatir kalau diri kita terseret di dalam lingkaran perbuatan hitam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, uwasikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Waruya an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin narti faqad asallaha wa rasulahu. Rawahu Abu Dawud. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, sampai waktu ini, kita semua masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman ini kita bawa sampai nanti menghadap Allah. Atas nikmat tersebut, marilah kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang syafaatnya kita nantikan pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di penghujung akhir tahun 1445 Hijriah ini, dan sebentar lagi, tidak lama lagi, tidak lebih dari 2 minggu, kita semuanya akan memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan di tahun depan kita semakin baik lagi amal kita, semakin banyak lagi, dan semakin ikhlas lagi kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlishina lahuddin hunafa. Amal kita ikhlas semata-mata karena Allah, dan kita tetap lurus berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di masa-masa sekarang ini yang sedang viral di Indonesia, yakni ada beberapa permasalahan. Mungkin Bapak Ibu Mas Mbak semuanya sangat update, ya, sangat upgrade dengan berita yang viral, dengan berita yang terbaru. Sedang apa ini? Ada kejadian apa ini? Maka inilah konsumsi yang akan kita peroleh di saat kita memegang gawai, di saat kita bersosial media. Maka insya Allah kita lebih bijak lagi dalam bersosial media,
supaya kita mendapatkan manfaat yang banyak. Hadirin, ada beberapa permasalahan yang viral saat ini. Mungkin bagi yang suka nonton film, ada yang film Ipar Adalah Maut, itu viral. Tetapi untuk sesi ini kita tidak membahas tentang film itu. Silahkan bisa melihat, mendalami, dan mengambil hikmahnya supaya kejadian itu kita hindari agar tidak terjadi di keluarga kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang saat ini sedang viral di tanah air kita juga adalah permasalahan judi online ataupun yang kita singkat dengan judol, judi online. Karena jamaah, perbuatan yang buruk ini telah menjamah, telah memasuki seluruh lapisan masyarakat, dari tingkat paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi. Semuanya tergiur dengan judi online tersebut. Kalau dahulu mungkin judinya masih menggunakan dadu, masih menggunakan kartu secara manual. Seiring berkembangnya zaman, maka perjudian pun semakin canggih, dikemas sedemikian rupa, diberikan keuntungan yang lebih banyak lagi, dan diberikan untung terus supaya orang tersebut kecanduan. Hadirin rahimakumullah, banyak di-share video-video. Ada, kita melihat ada yang men-share video shot memperkenalkan apa itu judi dalam waktu tidak sampai dalam 1 menit, tidak sampai, hanya mungkin beberapa detik jamaah. Tapi dari video tersebut kita bisa memahami, oh ternyata seperti itulah judi. Kita contohkan ya, di video tersebut ada orang yang memegang 1 telur, ya, kemudian 1 cup susu, 1 kaleng susu, kemudian dia memegang uang 100.000. Maka dia masukkan di dalam gerbang garasi lah, katakan. Maka di gerbang ketika dia masukkan 1 telur, maka dari dalam mengembalikan 2 telur. Wah, dia merasa senang karena oh ini udah beruntung ini. Kita pasang 1 telur, kembali 2 telur, untung 1. Kemudian ini lagi jamaah. Apa itu? Memasang, coba kita 1 telur berhasil ini, kita pasang dengan 1 kaleng susu. Pasang 1 kaleng susu. Maka keluar dari dalam, oh dapat untung lagi nih, menang jackpot. Keluar 2 kaleng susu, oh berhasil. Kemudian yang ketiga jamaah, dia memasang uang 100.000-an, pasang 100.000, maka kembali 200.000. Wah, dia merasa senang. Astagfirullah jamaah. Kemudian dia berpikir, kalau seandainya ini tiga-tiganya saya masukkan semua, atau ini 6-6-nya dimasukkan semuanya, ini saya akan banyak lagi. Maka itu 2 telur, 2 susu, dan 2 uang 100.000-an dimasukkan semuanya, dipasang semuanya. Apa yang terjadi jamaah? Yang terjadi ditutup gerbangnya dan tidak pernah kembali lagi taruhannya. Wah, nah itulah yang namanya judi. Kabar budaya seperti itu, memasang taruhan berharap akan kembalian yang lebih banyak, tapi pada kenyataannya malah justru buntung. Ingin mencari untung malah mendapatkan buntung. Jamaah rahimakumullah, padahal permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah permasalahan klasik yang diangkat kembali di zaman ini. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah seperti itu. Dinamakan jahiliyah itu karena apa? Karena sungguh akhlaknya yang sangat buruk. Dan dulu memang orang-orang sudah terbiasa dengan perjudian. Mohon maaf jemaah, kalau dahulu perjudiannya itu menggunakan taruhannya itu adalah seorang wanita yang masih hidup, yang sedang hamil. Ini kami menyampaikan jemaah, karena ini adalah terjadi di kaum jahiliyah, bukan karena kekerasan gitu. Tapi ini adalah sungguh buruknya peradaban zaman waktu itu sebelum datangnya Islam. Ada seorang wanita sedang mengandung, kandungannya dalam 8 bulan, kemudian dibuat taruhan oleh pemuda-pemuda. Si pemuda mengatakan, berani taruh berapa, simpan berapa, itu yang di dalam perut itu mbak itu, ibu itu, laki-laki apa perempuan janin bayinya. Maka pasang taruhan. Ini yang grup memasang, ini laki-laki bayinya, ini yang grup perempuan bayinya. Lalu apa jemaah?
itu perempuan dibunuh kemudian dikeluarkan janin dari perutnya. Alhamdulillah ini dilihat kelaminnya laki-laki yang perempuan. Maka itulah perjudiannya sungguh sangat parah sampai menghilangkan nyawa. Jemaah rahimakumullah, itu langsung ditindak saat itu. Lah kalau sekarang jemaah rahimakumullah, belum lama mungkin sedang viral ya, kami tidak menyebutkan di mana tempatnya, sudah habis uangnya untuk judi dan pinjam kemana-mana sampai dia menggantungkan dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, seandainya kita mentadabburi perintah Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan menjauhi daripada perbuatan yang haram, judi, mengundi nasi, meminum khamr dan sebagainya. Kita akan menjauhinya. Tadi kita sudah kutip di awal surat Al-Maidah ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras dan maisir ini adalah perjudian. Wal ansab, ini adalah berkurban untuk mengundi nasib. Wal azlam, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Rijsum min amali syaitan, sesungguhnya perbuatan yang 4 tadi adalah perbuatan yang keji semuanya, dan itu adalah daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan tersebut. Minuman keras, mabuk, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, ya, kemudian membuat kurban untuk berhala. Kita jauhi semuanya. Mendekati saja jangan. Perintah Allah jauhi. Apalagi mengerjakannya tidak boleh. Dekat saja jangan. Apalagi mengerjakan. Nah ini bahasa yang sangat indah. Allah tidak mengatakan wala taf'aluhu, dan kalian jangan mengerjakan perbuatan, tidak. Tapi Allah firmankan fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian semuanya perbuatan yang fahsyat tadi, yang rijsun tadi, yang keji tadi. La'allakum tuflihun, siapa yang menjauhi perbuatan yang dilarang Allah tadi, maka dia akan tuflihun, maka dia akan jaya, akan menang, sukses. Ini Allah yang menciptakan kita jamaah, sudah firman seperti ini, tidak ada keuntungan di dalam perbuatan itu semuanya. Berarti orang yang judi tidak akan pernah beruntung, ya. Tidak akan pernah beruntung. Karena kalimat beruntung adalah menjauhi daripada perjudian. Fajtanibu, jauhilah perjudian, maka tuflihun, maka kalian akan beruntung. Maaf kalau saat ini memang ada yang mengatakan, saya sudah untung banyak karena menang jackpot dari perjudian. Paling kuat berapa lama jemaah? Dapatnya sebentar, ya, langsung banyak. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengambil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini mudah bagi Allah. Dapatnya cepat, hilangnya cepat. Siapa tahu jemaah? Karena ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi ayatnya jemaah. Kemudian di dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la'iba bin nardi, barang siapa yang bermain dadu, siapa yang berjudi, faqad asallaha wa rasulah, maka bukti dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah ingkar, telah berbuat maksiat, menolak perintah Allah, bermaksiat pada Allah. Maka kita jauhi seperti jamaah. Rawahu Abu Dawud. Nah ini hadisnya ada dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, ya, sungguh sangat banyak daripada kerugian-kerugian ataupun bahaya-bahaya daripada perjudian, baik yang offline maupun yang online, terutama yang online jamaah. Karena ini sifatnya sudah mendunia dan sifatnya sangat membahayakan untuk umat khususnya. Baik, di sini kita akan membahas 7 kerugian apabila seseorang dia sudah ketagihan judi online. Yang pertama adalah kecanduan terus-menerus bermain untuk mengejar kekalahan. Pertama, memang dewa Zeus ataupun apa itu namanya, karena kami juga tidak mengerjakan itu dan belum begitu paham tentang itu, ya.
Dan ini yang pertama apa? Ketika seseorang sudah mulai asik bermain judi online, meskipun ya, pasangnya sedikit dari 5.000, 10.000, maka dari pihak bandar judi sana dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan, kemenangan terus sampai dia betul-betul ketagihan. Nah, nanti sampai waktu tertentu, maka pihak bandar judi itu akan memberikan kekalahan, sehingga dia merasa, kapan saya menang lagi? Kapan saya bisa menang lagi? Maka dia akan kembali semangat lagi untuk pasang lagi. Entah dari mana fulusnya, dari mana uangnya yang dia dapatkan, yang penting dia bisa ikut bermain. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya jamaah, permasalahan finansial. Ini terutama bagi yang sudah berkeluarga. Wong yang masih bujang saja itu bisa menimbulkan kesalahan dalam finansial, dalam pengaturan finansial, entah itu pemasukan ataupun pengeluarannya. Dan konon jamaah, kalau buat bercanda ya, maaf ini, ketika ditanyakan kenapa seseorang bisa terkena penyakit stroke katanya, maka dijawab, karena stroke dia menerima pemasukan ini tidak sesuai dengan stroke pengeluaran. Nah, inilah karena ini yang bisa menyebabkan seorang bisa menjadi stroke. Apalagi jamaah rahimakumullah, ini uang pemasukannya, hasil kerja payahnya, jerih payahnya untuk anak istri atau untuk tabungannya malah digunakan untuk bermain slot. Jadinya apa? Yang tadinya jatah untuk menafkahi istri, untuk membeli makanan dan minuman, untuk memasak keseharian lauk pauk, untuk membayar anak sekolah, untuk keperluan listrik, usaha data dan sebagainya, habis digunakan untuk bermain slot tersebut. Wa'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tersebut. Kemudian yang ketiga jamaah rahimakumullah adalah terjadi permasalahan rumah tangga dan keluarga. Timbullah permasalahan istri mulai suudon, ya berpikiran buruk kepada suaminya yang biasanya diberi jatah untuk masak seminggu ataupun sebulan sekian, ternyata mengalami pengurangan. Dengan berbagai alasan sang suami mengatakan ini dan itu, tidak taunya malah untuk bermain slot. Maka ini menimbulkan permasalahan untuk istri, marah-marah kepada suami, wa'iyadzubillah. Dan juga mungkin terjadi kepada anak jemaah. Biasanya ini ayahnya, bapaknya memberikan uang jajan kepada anaknya sekian-sekian, bisa buat bermain, bisa buat menabung, dan itu ketika uangnya digunakan, uang jajan anaknya malah digunakan untuk bermain slot, bagaimana? Anaknya juga mulai menangis, minta kepada bapaknya tidak dikasih dengan berbagai alasan ini dan itu. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terbebas dari bermain slot itu. Selanjutnya jamaah yang keempat adalah pelacakan data pribadi. Pelacakan data pribadi. Karena apa? Karena data pribadi adalah privasi diri kita. Masya Allah. Sekarang kita bisa merasakan jamaah, kalau kita mengunduh aplikasi apapun di Google Play Store itu ataupun di yang lainnya, maka kita akan memasukkan data-data kita, nama kita, nomor KTP kita, full alamat kita, tempat tanggal dan sebagainya, itu semua data komplit. Dan itu datanya itu bisa bocor dan sangat membahayakan. Ya, kalau sudah digunakan oleh orang yang tidak baik, bagaimana? Maka data-data kita akan dibuat untuk pinjaman online ataupun untuk keburukan-keburukan, untuk kemaksiatan yang seperti itu. Maka wa'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah supaya terhindar daripada bahaya tersebut. Selanjutnya yang rahimakumullah, yang nomor 5, terjebak pinjaman online ataupun pinjol lain. Ini juga karena sesuatu dengannya adalah mata rantai yang tidak ada putusnya. Kalau kita tidak mau memutus, tadinya mungkin punya fulus banyak, punya uang banyak, ketika bermain slot itu tuh mau menaruh berapapun masih punya. Tapi nanti kalau sudah habis mau bagaimana lagi? Maka dia akan menggunakan pinjaman online. Entah itu yang sudah di dalam pengawasan OJK
ataupun yang tidak. Kalau memang bisa bayar, dia akan membayarnya. Kalau tidak, bagaimana nomor-nomor yang ada di sangkut pautnya dengan nomor yang digunakan untuk pinjol tersebut, maka akan diteror dengan berbagai banyak macam WA. Ini yang membahayakan, mengakibatkan orang lain juga terlibat dalam urusan tersebut. Maka kita hindari jemaah. Keburukan yang dilakukan sendiri jangan sampai, atau kita istighfar, kita tobati supaya tidak membahayakan orang. Selanjutnya yang ke-6 adalah emosi tidak stabil. Nah, ini karena mentalnya sudah kena, karena jiwanya sudah terbuai dengan angan-angan dan ilusi yang konon dapat membuat kaya raya, malah dia terjebak di dalam perjudian tersebut, di dalam bermain slot, sehingga tidak stabil. Pulang ke rumah sukanya marah-marah, lihat rumah berantakan, marah kepada istri, lihat mainan yang berantakan, marah kepada anak. Maka tensinya ini tinggi terus. Karena apa? Kehidupan di luar rumah sudah seperti itu. Nah, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Yang terakhir, jamaah keburukan judi tersebut, yang nomor 7 adalah terjadinya perbuatan kriminal. Nah, ini yang melibatkan banyak orang, tidak hanya istrinya, tidak hanya anaknya, ya. Mungkin temannya juga menjadi korban dia, saudaranya menjadi korban dia, tetangganya menjadi korbannya, dan masih banyak lagi kenalannya bisa menjadi korbannya dia. Karena adalah imbas daripada seseorang telah bermain slot yang memiliki candu. Memiliki candu itu coba. Karena kalau tidak bermain rasanya sudah seperti itu, rasanya pokoknya ingin bermain. Karena kalau sudah bermain dapat menimbulkan kepuasan. Karena seperti itu. Dan mari jamaah kita lindungi diri kita, ya, khususnya keluarga kita, anak istri kita, teman-teman kita semuanya. Kita hindari dari perbuatan yang haram tersebut. Dan kadang saya pernah berpikir, jamaah, ini tidak hanya korban. Mungkin, mohon maaf ya, mungkin orang yang membuat daripada aplikasi itu, ataupun sumber-sumbernya ini dari pihak pemerintah, kami sangat memohon supaya betul-betul ada tindakan kepada pelaku-pelaku ataupun bandar-bandar judi tersebut. Karena apa? Karena mengorbankan masyarakat yang banyak. Insyaallah kita akan bersatu bersama para alim ulama, bersatu dengan umara untuk memberantas daripada perbuatan tersebut. Karena apa? Sangat merugikan negara, merugikan penerus bangsa. Bagaimana bisa merugikan bangsa kalau anak cucu kita itu sudah kecanduan perbuatan tersebut? Waliyadzubillah. Mudah-mudahan dengan sedikit kita bermudzakarah ini, kita sharing di dalam kesempatan ini, menggugah diri kita untuk semakin semangat bertakwa kepada Allah. Diri kita semakin dekat dengan masjid. Insya Allah apabila kita menjadi ahli masjid, dekat kepada Allah, dengan sendirinya jamaah, perbuatan yang seperti itu dapat kita tinggalkan. Namun apabila kita jauh dari Allah, jauh dari masjid, khawatir kalau diri kita terseret di dalam lingkungan, dalam lingkaran perbuatan hitam tersebut. Sekian jazakallah, terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangan. Dan kritik yang membangun silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sekian dari Musa Syiar Official. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Saya berjumpa di kesempatan mendatang. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya aku betul macam ini, betul ini betul. Mau bahasa jadi